Halo, hari ini kita kembali akan buat roti, tapi mungkin kali ini resepnya agak berbeda dengan roti-roti sebelumnya ya. Kita akan coba roti ini tanpa menggunakan butter atau margarin, juga susu. Nah, gimana ya hasilnya? Apakah tetap lembut? Dan pastinya juga dengan sensasi rasa mayones bercampur dengan jagung yang manis. Udah bisa dibayangkan? Kalau belum, kalian harus mencobanya. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Air yang hangat, 1 butir telur, kurang lebih 52 gram. Kemudian gula pasir, juga ragi instan. Pastikan raginya masih aktif. Kemudian kita akan aduk dulu ya campuran ini. Kalau udah, tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Terigu protein tinggi ini lazim dan umumnya kita harus gunakan untuk pembuatan roti. Kemudian tambahkan dengan garam. Aduk kembali. Oh iya, salam. Hampir kelupaan, 35 gram mayonnaise yang plain. Kurang lebih 1 sendok makan full ya. Padahal ini adalah unsur yang utama pada resep roti kali ini. Jadi kita campur adonan roti ini menggunakan mayonnaise. Nah, ini harus kita aduk dulu sampai nggak ada lagi tepung yang tertinggal. Ingat, setiap pencampuran bahan cair pada pembuatan roti kalian harus masukkan bertahap ya. Karena setiap tepung itu konsistensinya atau kelembapannya berbeda. Jadi kalau ragu 160, tambahkan dulu 150. Kalau kurang baru bisa kita tambahkan lagi. Udah nih, udah tercampur, kita istirahatkan dulu ya selama 20 menit. Kalau udah 20 menit masih coreng-moreng dan ini tuh masih belum merata tapi udah mulai lunak, kita folding dulu, kita campurkan ya. Pada tahapan di awal tadi kalian boleh menggunakan mixer, cuman kalau menggunakan mixer tidak ada folding manual seperti ini, langsung aja di mixer sampai kalis. Nah, kalau udah terlihat lebih merata, istirahatkan lagi selama 20 menit. Jadi foldingnya itu sebentar aja. Kita bulatkan kembali. Nih, setelah 20 menit udah lebih mengembang dan terlihat lebih halus juga saat kita pegang. Udah nggak terlalu melekat-lekat lagi. Tapi ingat, konsistensinya kalian bisa lihat, harus lihat nih. Lunak, lembut, tidak kering. Kalau kita angkat itu ya kayak gitu deh. Mulur-mulur. Tapi nggak yang ngeleket-ngeleket banget di wadah ataupun di tangan. Tadi kita folding sebentar, membulat kembali, dan kita istirahatkan yang terakhir selama 40 menit. Jadi proses folding 2 kali karena kita tidak menggunakan mixer. Olesi dulu sedikit tangan dengan minyak goreng atau minyak sayur karena ini adonannya emang lunak. Siapkan papan kerja. Nih, udah halus dan lembut ya adonannya. Tapi jika kalian merasa masih ada geruduk-geruduk tepung, itu harus kalian folding lagi, dihaluskan. Di folding aja, di folding ntar dia halus. Nih sebentar aja. Kalian udah bisa lihat tuh permukaannya seperti di mixer ya. Nah, biar lebih mantap lagi kita padatkan, buang gas dengan cara di folding seperti ini. Dibulatkan tuh, permukaannya cakep banget. Sangat mudah. Kalau kalian mau buat partai besar, ini nggak usah sekaligus karena susah mengerjakannya, terlalu berat. Jadi dibagi-bagi. Atau kalau untuk dagang ya harus menggunakan mixer. Kalau dagangnya udah besar ya, skala besar. Ini kita bagi-bagi adonannya 100 gram per pieces kurang lebih. Dan kita dapatkan 6 buah adonan yang cukup besar. Nah, karena sangat lunak sekali, boleh celupkan tangan kalian, jari-jari itu pada tepung ya. Nih, kemudian kita folding. Jadi jangan langsung ditambahkan ke adonan, tapi hanya untuk agar tidak melekat di jari-jari saat kita folding ini. Jadi celupkan aja jari-jarinya pada tepung nih seperti ini. Pastikan adonannya emang lunak. Ditekankan pada papan kerja gitu tuh. Sambil kita bulatkan, letakkan bagian yang halus di permukaan atas. Kalau udah semuanya tadi saat kita folding, saat kita rounding, adonan yang udah selesai itu harus selalu ditutup ya. Dan ini kita istirahatkan dulu 10 menit agar adonannya rileks.
dan mudah untuk dibentuk. Kita ambil satu bagian dari urutan awal. Ini boleh dipuk-puk aja bagian atasnya kalau masih terasa lunak, dan kita potong sepertiga bagiannya, ini kurang lebih 15 gram. Nggak usah terlalu besar, disesuaikan aja dengan cetakannya nanti. Kemudian kita pipihkan, boleh menggunakan rolling pin atau dibleber-bleberkan membulat gitu. Nah, ini cupcake-nya diameter 9 cm, tingginya kurang lebih mencapai 3 cm ya. Kita letakkan pada bagian dasar seperti ini. Dan sisanya ini akan kita pipihkan dulu. Pipihkan memanjang. Setidaknya ya agak lebih simetris. Dan kita potong menjadi 3 bagian, pastinya harus sama besar. Ini agak-agak melenceng dikit. Nah, satu bagian akan kita gulung dulu. Ini kan pipih ya, tuh kita gulung sambil ditekan. Tekannya berlahan aja ya. Nah, semuanya kita gulung memanjang. Ini kurang lebih 30 sampai 35 cm. Nanti kalau udah disatukan akan menyusut jadi kurang lebih 30. Nih seperti ini. Kemudian kita panjangkan dan satukan ketiga ujungnya seperti ini ya. Ini akan kita kepang. Masih ingat nggak cara mengepang rambut? Tuh, sampai bingung. Nih, seperti ini terus kita kepang sampai ujungnya lagi. Kalau untuk yang jualan harus banyak kreasi ya. Nih, yang kali ini kita kepang dulu rotinya. Bukan rotinya, adonannya kita kepang. Dan akan kita letakkan pada seluruh permukaan tepinya. Nih, cakep banget seperti kepang kuda. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Nih, seperti ini. Udah simple, cantik. Kita letakkan dulu langsung pada loyang. Udah selesai semua. Dan langsung aja kalau udah dibentuk semua, kita akan isi dengan mayonnaise. Isi secukupnya, secukup lubang yang kalian buat. Ini kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian tambahkan dengan jagung manis yang diserut atau dipipil secukupnya. Kalau udah, kita tekan lagi ke dalam. Kalau udah diisi jagung, masih ada ruang, bisa kita isi lagi dengan jagung ya. Nah, isiannya tuh jangan terlalu sedikit juga. Kalau udah, kita taburi dengan keju cheddar yang diparut secukupnya. Dan jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir pada bagian atas. Akan kita proofing sampai mengembang 80%, jangan sampai dua kali lipat karena nanti akan overproofing ya, nggak bagus. Tentunya disesuaikan juga dengan suhu ruangan. Nah, kalau udah, sebelum kita masuk oven kurang lebih 10 menit, ini kita olesi dulu permukaannya kuning telur campur air susu. Jadi, olesan ini akan maksimal smooth, halus permukaannya jika kita nggak langsung di oven. Jadi, sambil manaskan oven, kita bisa oles dulu. Jadi, biar lebih resep, oven udah panas, siap kita panggang suhu 190, dari 180 sampai 190 ya. Kurang lebih 20 menit, boleh lebih sedikit. Jangan kelamaan, kalau permukaannya kurang kecoklatan bisa dipindahkan rak tengah. Nah, kalau udah selesai keluar dari oven masih hangat, kita olesi tadi dengan butter atau margarin. Ini dia hasilnya. Agak beda dari roti-roti sebelumnya. Mungkin yang pernah kalian coba ya. Tampilannya seperti ini. Nih. Dan kalian bisa lihat bagian permukaannya, kematangannya, juga bagian dasarnya. Jadi waktu panggang dan suhu oven itu juga sangat menentukan.
Jadi jika ada kegagalan dalam pembuatan roti itu sebabnya bukan karena satu hal aja ya, karena setiap proses itu saling berkaitan, saling berhubungan. Nah kalau udah nggak panas lagi, segera aja kita bisa kemas, simpan dalam plastik atau letakkan dalam wadah yang kedap udara itu lebih baik. Karena roti itu akan keras jika terkena angin. Nih kita masukkan dulu. Setelah tidak panas lagi, boleh dengan kemasan apa aja. Oh ya, untuk kemasan yang cantik untuk roti dan kue, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi ya untuk pembelian. Juga untuk perlengkapan baking buat kue yang terbaru dan unik-unik, bisa diklik linknya di kolom deskripsi. Nih, ini hasilnya ya. Lembut, empuk. Nih, kita belah dulu. Tapi ternyata ketika mau magic itu hasilnya tuh kenyal banget. Karena mungkin kan kita tadi tidak menggunakan susu juga butter atau margarin. Nah, dia kenyal seperti ini, lembut-lembut gitu loh. Seratnya juga banyak, tebal dan halus. Nah, tapi untuk resep kali ini agar hasil rotinya tuh nggak terlalu kenyal, siapa tahu kalian nggak suka yang terlalu kenyal. Untuk jenis roti kali ini bisa ditambahkan, dicampurkan tepung terigu protein tinggi dengan tepung terigu protein rendah. Komposisinya bisa lihat pada layar tadi ya. Nah, jika kalian ingin mencoba dan menghindari kegagalan, sebaiknya perhatikan secara audio dan visual resepnya sampai selesai. Oke, roti jagung mayones kita udah selesai. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.